Terima kasih Anda masih bersama kami di Lanstalk. Kami kembali melanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, dalam pelaksanaan pembangunan LRT khusus di DKI ini, apakah dari Kementerian Perhubungan sudah memiliki tim sendiri ataukah menunjuk konsultan independen begitu Pak? Seperti mungkin pengawasan pada pembangunan LRT dengan PT Adikarya begitu Pak? Ya, saya luruskan dulu untuk yang Jabodetabek ini adalah LRT-nya milik Kementerian Perhubungan karena menggunakan anggaran APBN. Sedangkan Adikarya adalah sebagai kontraktor. Sebagai kontraktor. Kalau dulunya memang inisiatif dari sana, tapi setelah dilakukan pembahasan, diperintahkan Adikarya sebagai kontraktor itu. Gitu ya. Kemudian untuk sesuai dengan Perpresnya, Perpres 98, itu disebutkan supaya ada oversight committee. Ada komite beberapa pihak untuk melakukan pengawasan. Di samping itu juga ada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini berskala internasional. Sedang kita mulai kerja, ini melakukan penghitungan kembali atau evaluasi terhadap data teknis maupun biaya yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh PT Adikarya. Apakah layak apa tidak, terlalu mahal atau tidak, terus desainnya sudah benar apa tidak, ini sedang dilakukan kajian. Mudah-mudahan dalam Januari selesai sehingga bisa jalan semua. Kalau untuk LRT DKI? Kalau DKI karena ini wilayahnya gubernur, tapi kalau mau nyonteh model itu saya kira mungkin bagus. Kan kita sudah mulai, nanti modelnya diikutkan. Dan supaya terjadi integrasi, waktu pertemuan dengan Pak Gubernur memang diusahakan supaya speknya itu kurang lebih sama. Ya, misalnya sarananya nanti ya, KRL-nya, mungkin yang punya DKI warna merah, yang pusat warna biru, tapi nanti terintegrasi satu persatuan. Ya, kurang lebih sama. Nah, bisa melewati jalur yang sama begitu ya, ya. Pak ya? Oke. Ke Ibu Tuti, ini kalau misalnya kita kaitkan dengan rencana tata ruang wilayah Ibu, kalau yang sudah masuk kepada RT RW ini kan pembangunan untuk monorail dan MRT, sementara LRT tidak ada di RT RW. Nah, ini apakah tidak akan menjadi kendala atau seperti apa? Kenapa pembangunan LRT ini tidak masuk ke dalam rencana ke RT RW? Ya, ketika RT RW itu diperdakan tahun 2012 yang lalu, rencana trase maupun pembangunan LRT ini kan masih baru mulai dibicarakan. Masih diniatkan gitu ya. Sedangkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang RT RW kita itu sudah ditetapkan. Demikian pun halnya ketika Perda satu lagi RDTR, rencana detail tata ruang kita itu ketika ditetapkan ini juga kan belum ada, trasenya itu belum jadi. Nah, tapi apakah kita harus terkendala atau berhenti karena tidak ada di RT RW sama RDTR? Idealnya memang ada di RT RW dan ada di RDTR. Namun kan selalu saja kita memiliki ruang untuk ada yang namanya diskresi. Diskresi kepala daerah. Kami masih punya exit bahwa kita punya pergub angkutan pola transportasi massal yang sebelum masuk ke RT RW, Perda RT RW dan RDTR, dulu juga alignment atau koridor dari monorail itu juga di pergub pola transportasi massal ini juga. Demikian juga dulu halnya MRT. Itu juga dulu belum ada di RT RW dan di RDTR, tapi kita ada diskresi kepala daerah untuk bisa dimasukkan sebagai bridgingnya di pergub, katakanlah kita bisa merevisi pergub pola transportasi makro, lalu dimasukkan dulu di sana, sambil nanti kita dorong untuk ditetapkan dengan perda, baik RT RW maupun di RDTR. Saya kira demikian. Artinya memang pemerintah, khususnya pemerintah Jakarta memang melihat kebutuhan transportasi masyarakat sudah seperti apa. Baru itu tadi ada perencanaan untuk pembuatan LRT, monorail dan MRT, baru bisa akhirnya nanti dimasukkan ke RT RW dan RDTR itu tadi. Iya, itu tadi. Ya memang idealnya kan ke perda. Ya, tapi kita ada diskresi itu tadi, bisa barangkali direvisi di pergub pola transportasi makro yang di dalamnya antara lain memuat koridor monorail yang dulu itu. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam perda kan juga dulu pergub juga dulu. Oke, baik. Nah, Ibu tadi menyinggung tentang pihak pengawas sendiri. Kalau dari pihak Pemprov sendiri, apakah juga membentuk tim pengawas sendiri? Dan adakah kemudian target, Bu? Artinya kan sejauh ini kan masih menentukan trasenya atau koordinat trasenya itu sendiri. Apakah ada target karena rencananya akan soft launching pertengahan Januari begitu, Bu?
Ya, seperti yang dilakukan oleh kementerian, sebetulnya dulu juga waktu Pak Gubernur dan Pak Menteri berdiskusi, ini juga termasuk yang dikatakan oleh Pak Menteri. Kalau di pusat ada yang namanya Oversight Committee. Jadi kita semacam analog lah dengan Oversight Committee. Di Perpres 99 tahun 2015 itu juga diamanatkan bahwa kita diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi sepanjang proses ini. Nah, untuk maksud tersebut Pak Gubernur sudah menindaklanjutinya. Yang pertama, Pak Gubernur membentuk UPT LRT, jadi unit pelaksana teknis LRT khusus gitu di bawah Dinas Perhubungan DKI. Lalu kemudian dalam pergub penugasan kepada Jakpro, di dalamnya juga sekaligus ditugaskan kepada Dinas Perhubungan sekaligus juga kepada pihak UPT LRT ini untuk membentuk tim. Nah, sekarang kami sedang mematangkan tim tersebut dan oleh Pak Menteri juga sudah diberikan 2 nama, satu eselon 1 Pak staf ahli, yang satunya Pak Direktur Perkeretaapian dari Kementerian Perhubungan untuk masuk ke tim kami, tim monitoring kami. Nah, sekarang sambil berproses tim itu untuk diformalkan dalam bentuk surat keputusan atau nanti Kepgub gitu, kami terus berproses. Jadi berprosesnya ini kita sangat intensif. Jadi kalau yang urusan trase secara day to day, Dinas Penataan Kota dengan berbagai stakeholdernya termasuk dari kementerian, termasuk dari berbagai pihak yang terkait itu terus-terusan mereka sampai punya intens sampai punya grup. Kenapa saya tahu? Karena kan ada grup WA-nya dan saya masuk. Kemudian juga teman-teman dari pihak Dinas Perhubungan PT UPTKAR juga intensif mereka mereview pekerjaannya PMC dan sebagainya. Nah, lalu kami di Bapeda kita mengintegrasikan dan kita meminta mereka untuk secara interlintaskan. Kalau udah lintasnya memang selama perencanaan ini difasilitasi oleh Bapeda. Kita lakukan monitoring itu. Kalau kita melihat ini koordinasinya juga cukup baik dan juga PMC juga tadi Bu Tuti sempat menyampaikan ini semua sudah terschedule karena itu sudah jelas kapan soft launching dan rencana groundbreakingnya juga kapan. Nah, ini bisa tidak sih Bu kita berbicara target untuk kira-kira tercapainya LRT ini bisa ada kira-kira membutuhkan berapa tahun seperti itu Bu? Kalau jadi kita kalau kebutuhan ini kan tergantung panjang pendeknya koridor. Nah, sekarang ini kita dibatasi waktu di 2018 harus sudah tersedia. Itu sebabnya itu kita tarik ke belakang dan di-adjustnya di panjangnya koridor tadi. Itu sebabnya koridor tadi itu betul-betul diperhitungkan satu, selain interkonektivitasnya juga kemampuan kita menyelesaikan sampai dengan tahun 2018 dan efektivitas koridor itu. Jadi ini kita supaya dia tidak sendiri tadi seperti Pak Dirjen, makanya yang di koridor 7 kita akan sambungin dengan yang PT KAI dari bandara sampai Kampung Bandan, kami dari depo kami di Pegangsaan sampai dengan Kampung Bandan. Jadi dia bisa terkoneksi di sana. Berarti ini yang 2018 itu yang 2 koridor ya Bu ya? Ataukah 7 koridornya sudah kami bisa kemudian? Baru 2 koridor, koridor 7 dari depo di Pegangsaan sampai Kampung Bandan, koridor satunya dari depo ke mestinya kan langsung ke Kebayoran Lama, tapi kita fase 1 kita berhenti di Pulau Mas dulu. Kenapa? Pulau Mas itu nanti kan beberapa venue akan ada di sana, misalnya equestrian, lalu kemudian velodrome akan ada di sekitar Pulau Mas, dan yang koridor 7 nanti akan melintasi Kemayoran, di mana di Kemayoran itu selain adanya Wisma Atlet juga di sana ada venue di Expo Jakarta Expo itu mungkin ada venue juga di sana. Oke, baik. Artinya ini diupayakan kemudian untuk menghindari nantinya pada tahun 2018 juga dengan adanya event besar tersebut, mungkin kemacetan akan cukup parah begitu ya Bu ya. Apakah ini kemudian bisa dapat mengurai kemacetan dengan adanya dibangunnya kemudian pembangunan LRT khusus daerah DKI ini sendiri? Harapan kita kalau sudah ini terbangun 7 koridor yang dibangun oleh DKI, lalu kemudian 6 koridor dibangun oleh Kementerian Perhubungan, dan ini jadi tidak terbatas hanya di dalam kota, tapi dia interkonektivitasnya sampai ke Bodetabek. Harapan kita itu signifikan, tentunya ini akan signifikan mengurai, apalagi kita sudah perhitungkan interkonektivitasnya dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita
lihat bahwa komuter lain yang sudah ada, sebetulnya kita sudah punya juga loh LRT ya Pak ya. Komuter lain itu yang ada ini, setiap harinya ini kan bisa dicek mengangkut berapa. Perhitungan kita total penduduk yang berada di daerah Jabodetabek yang masuk Jakarta di siang hari itu 2 sampai 3 juta per hari total dengan berbagai moda transportasi. Dan kalau pagi kita bisa lihat itu luar biasa komuter lain. Jadi ini cukup tercover 800.000 coveragenya. Jadi itu kalau kita menyediakan lebih banyak lagi tentu saja lebih menarik orang untuk meninggalkan kendaraan pribadinya di rumahnya di Bekasi, di Depok, di Bogor dan sebagainya, lebih memilih untuk menggunakan moda transportasi massal. Nah, Pak Hermanto, kalau misalnya kita membicarakan tentang nanti pengadaan dari keretanya sendiri, itu akan seperti apa? Itu pastinya melalui tender lagi, dan apakah nanti akan disamakan juga dengan yang Jabodetabek, Pak? Jadi gini, kami sudah menyusun spesifikasi teknisnya untuk sarananya. Ya, waktu itu kesepakatan dengan Pak Gubernur, ya niru aja lah. Jadi nanti akan kami sampaikan speknya, tapi kalau nenderkan nggak bisa Bu, karena anggarannya nggak di kami. Nanti tetap di Ibu, tapi speknya kurang lebih sama supaya integrasi sama. Waktu itu memang supaya bisa masuk ke dalam gitu, supaya yang keluar kota bisa masuk ke dalam dengan itu. Supaya itu. Baik. Satu lagi yang mungkin saya terkait dengan tata ruang tadi. Karena sebenarnya LRT kemudian monorail itu sebenarnya kereta api juga. Jadi mungkin tidak perlu disebut LRT atau MRT. Cukup kereta api saja, mau bentuk apa, mungkin jadi bebas. Kalau ini kan soalnya terikat, padahal sama saja, hanya jenis teknologinya berbeda. Baik, kita nanti biar warga Jakarta bisa menikmati yang jauh lebih baik daripada kondisi kereta api mungkin yang saat ini, begitu Pak ya. Ya, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.